dan waktu terakhir ada 13. Sehingga pada tanggal 10 ini yang disebut dengan haji besar, Al-Hajjul Akbar, kita melakukan 4 perkara yang luar biasa yang disebutkan oleh para ulama dengan kalimat ran haqqa. Huruf ra, nun, ha dan ta. Ra itu ibarat melontar, yaitu melontar jamarat Aqabah. Karena pada tanggal 10 kita melontar jamarat Aqabah, yaitu jamarat yang paling dekat dengan Ka'bah, akhir daripada Mina. Karena Mina itu adalah bagian daripada tanah haram. Muzdalifah juga bagian daripada tanah haram. Arafah itu adalah bagian daripada tanah halal. Arafah yang mana haji indah atau al-hajju Arafah itu adalah tanah halal. Muzdalifah, Mina itu semuanya adalah tanah haram. Dan di antara salah satu yang kita lakukan pada tanggal 10 yang pertama adalah ra, yaitu melontar jamarat Aqabah yang paling dekat dengan Ka'bah al-Musharrafah. Kemudian kalimat nun, nun itu artinya nahar. Nahar itu artinya menyembelih bagi mereka yang melakukan haji tamattu dan haji qiran. Kemudian yang ketiga, ha. Ha itu artinya halak. Halak itu artinya bercukur, meninggalkan semua rambut kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir disebut dengan ta, ran hatta. Ta itu artinya tawaf, yaitu tawaf ziarah atau yang kita kenal dengan tawaf ifadah, yang mana semuanya adalah rukun daripada rukun-rukun ibadah haji. Itulah yang kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah sehingga disebut dengan Hajjun Akbar, yaitu berat kita melakukan ibadah di sana. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, di antara salah satu yang kita lakukan di sana adalah huruf nun, yaitu nahar, yaitu menyembelih. Dan nahar itu adalah kalimat asal digunakan untuk menyembelih onta. Karena biasanya onta disebut dengan nahar, tidak disembelih seperti hewan-hewan yang lainnya. Karena untuk onta itu biasanya dari bawah. Makanya kalau kita nanti ingin melihat bagaimana onta disembelih, bisa kita lihat di media sosial bagaimana caranya, berbeda dengan penyembelihan hewan yang lainnya, sehingga disebut dengan nahar. Kemudian ikhwatul Islam, ini adalah kata sepakat daripada ulama bahwa semuanya dimulai tanggal 10 Zulhijjah. Permasalahannya, apakah boleh kita menyembelih dam tersebut sebelum tanggal 10 Zulhijjah tersebut? Disinilah terjadi perbedaan para ulama. Kenapa terjadi perbedaan? Karena ada sebahagian para ulama mereka mengkiaskan dengan ibadah puasa. Agar kita lebih tahu ikhwatul Islam, jumhur para ulama mengatakan tidak boleh menyembelih sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Namun sebahagian pendapat ulama Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan boleh bagi kita untuk menyembelih sebelum tanggal 10 Zulhijjah karena dikiaskan kepada puasa. Kemarin kita menjelaskan, bagi mereka yang tidak ada denda atau bagi mereka yang tidak mau membayar denda, maka boleh bagi mereka untuk berpuasa 3 hari di tanah haram, 7 hari disampai di daerah kita, di mana saja di daerah kita. Tilka asyaratun kamilah, itu ada 10 yang sempurna, kata Allah Azza wa Jalla. Berarti dikala dia tidak mau membayar denda, maka wajib dia berpuasa pada tanggal atau 3 hari di tanah haram. Nah, puasa ini boleh dibayar pada tanggal sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Sehingga para ulama, salah satunya Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan, apabila puasa dibolehkan untuk membayarnya sebelum tanggal 10 Zulhijjah, maka dam juga boleh dilakukan pada tanggal sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Karena ini sama, tidak ada yang membedakan antara puasa dengan dam. Apabila puasa boleh, maka dam juga boleh. Bisa dipahami kenapa para ulama itu mereka berbeda di sana? Kalau puasa boleh dibayar sebelum tanggal 10, kenapa dam tidak boleh dibayar pada tanggal 10? Ada yang menjawab, itu kan sama dengan udhiyah. Maka dikatakan lagi oleh sebagian ulama, udhiyah itu adalah kurban, sedangkan ini adalah dam syukuran, berbeda hukumnya. Makanya sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan dibolehkan. Ingat kata-katanya dibolehkan, bukan dianjurkan. Makanya kalau kita tanya Imam Syafi'i, dikala dia melaksanakan ibadah haji, kapan dia menyembelih dam? Dia akan tetap menyembelih dam pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu harus kita ketahui. Namun apabila ada orang yang menyembelih sebelumnya, maka disebutkan dengan kalimat dibolehkan, bukan dianjurkan. Harus kita bedakan. Bisa dimaklumi demikian ikhwatul Islam, dibolehkan namun bukan dianjurkan. Walaupun jumhur para ulama mengatakan awal dimulai daripada 10 tersebut, atau awal yang paling bagus dimulai pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang manapun, karena ini sudah lewat ikhwatul Islam, tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dikala dia membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana
taqabbal minna. Dikala kita sudah selesai melaksanakan ibadah haji, kita tidak tahu apakah haji kita sempurna atau tidak. Hanya saja kita selalu meminta bermohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita bersama haji yang mabrur. Sa'i kita akan menjadi sa'i yang masykur, dan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Maka yang harus kita ucapkan adalah Rabbana taqabbal minna. Namun apabila kita tinjau dari segi perbedaan para ulama, demikianlah perbedaannya. Walaupun jumhur para ulama menyebutkan tanggal 10 Zulhijjah itu adalah awalnya, namun sebahagian ulama Syafi'iyah menyebutkan ini dikiaskan dengan puasa. Apabila puasa dibolehkan, maka dibolehkan juga menyembelih sebelum tanggal 10 Zulhijjah tersebut. Kemudian ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang berikutnya, apakah ada ziarah wada' atau pamitan kepada Rasulullah SAW ketika kita kembali ke tanah air? Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui berziarah ke kota Madinah tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Berziarah ke kota Madinah tidak ada hubungannya dengan haji. Haji itu tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Ada yang menambah menjadi 13 kalau dah persani. Itu adalah ibadah haji. Rukunnya di sana, wajibnya di sana, kemudian larangan-larangannya di sana. Tidak ada masuk di dalamnya berziarah ke kota Madinah. Itu poin penting yang harus kita ketahui. Sehingga apabila ada orang berhaji kemudian dia tidak datang ke kota Madinah, sah hajinya atau tidak? Karena tidak ada hubungannya dengan kota Madinah. Hanya saja dikala kita sampai di tanah haram, rugi rasanya kalau kita tidak berkunjung ke masjid Nabi yang indah, yang memiliki pahala luar biasa di sana. Namun itu tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Hanya saja tentu kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dikala Allah berikan kepada kita kesempatan, Allah pilih kita setelah lama kita antrian